Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fatih Karim yang sudah mengantarkan ya dengan begitu humble Masya Allah. dan betul saat memang tema tentang rezeki ini selalu jadi trending topik. Ya. Ya, bahasan mengenai rezeki ini satu hal yang paling bisa membuat dada kita sempit. Maka kita harus punya mindset yang tepat bagaimana kita memandang rezeki dan setiap eh, perjalanan episode kehidupan itu menjadikan hati kita damai, dada kita lapang. Jadi sebetulnya bahasan mengenai menenteramkan rezeki ini salah satu judul dalam seri Finding Inner Peace nih, Ustaz. Oh, oke. Ya, jadi berkelanjutan sih dengan apa yang sudah kita bahas di beberapa kesempatan lain di Renungan Fajar ini. Jadi poinnya adalah banyak sedikit dan lapang sempit itu dua hal yang berbeda. Kelihatannya mirip sih, tapi ini beda banget. Ini kayak bumi dan langit gitu. Kadang-kadang yang sedikit bisa melapangkan, yang banyak malah bisa menyempitkan, atau sebaliknya. Ya, ada juga yang banyak dan lapang. Nah, ini ketika rezeki itu di tangan orang-orang yang beriman. Berkah, kita kenal nama-nama seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan generasi-generasi terbaik lainnya. Nah, yang paling rugi itu sudah mah sedikit sempit. Nah, itu udah susah nggak mau sholat lagi kan. Jadi banyak sedikit, lapang sempit itu dua hal yang berbeda. Maka bagi orang-orang yang beriman itu nggak terlalu khawatir dan nggak terlalu dipusingkan dengan urusan hitungan duniawi. Hidupnya itu penuh dengan kedamaian, peace of mind. Ya mau 1 juta, 100 juta, 10 miliar, 10 triliun itu cuma angka aja. Itu bukan jaminan. Kecukupan, kelapangan datangnya dari Allah. Kalau teman-teman ingat ya kisah Ustadz Fatih Karim ketika ngebangun si QC itu. Berapa set butuhnya set dulu set? Suaranya belum, sepertinya belum di-unmute ya Ustadz Fatih Karim ya. Jadi dapat wakaf 35 M ya kalau nggak salah di Bintaro tuh. Itu baru tanahnya aja, belum ngebangunnya gitu. Iya, saya masih ingat ya itu tawakal Allah. The power of tawakal yang sering juga disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim. Jadi bagi orang beriman 1 juta, 100 juta, 10 miliar, 10 triliun itu cuma angka aja. Bukan jaminan. Kecukupan, kelapangan datang dari Allah. Jadi ketika kita faham, kita punya fondasi mental seperti ini, kita nggak akan berkecil hati. Ya. Meskipun dalam keadaan nggak ada di tangan gitu. Orang yang betul-betul terhujam mentalitas keimanan, dalam hal ini adalah konteksnya rezeki, dia akan ngejaga impiannya, dia akan ngejaga cita-citanya, dia akan ngejaga harapannya. Meskipun dalam keadaan sumber daya yang terbatas. Karena bukan persoalan banyak, tapi persoalan cukup. Allah itu punya banyak cara untuk nganterin rezeki dari arah manapun, bahkan dari jalan yang nggak kita sangka. Intinya adalah dengan iman kita harusnya hati kita tentram untuk urusan banyak atau sedikit. Kita sibukkan aja diri kita untuk memastikan bahwa apapun yang kita lakukan jadi amal soleh. Gitu. Dan kalimat berikutnya, ya mami. dan selanjutnya adalah kita harus sama-sama punya frame yang selaras nih tentang apa itu rezeki. Saya rasa kita semua sudah paham. Dan dalam beberapa kesempatan Ustadz Fatih Karim dan guru-guru yang lain juga sudah sering mengupas tentang apa itu rezeki berkah. Yang pada intinya, sebagaimana yang saya tulis di slide, rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang rasa yang kita nikmati. Ya, kalau ngomongin apa yang kita miliki, pada hakikatnya kan Allah nggak pernah ngasih kita hak milik. Allah hanya ngasih kita hak guna pakai. Kita nggak pernah punya apapun sebenarnya, melainkan semuanya hanya titipan.
Jadi kita semua sudah paham, rezeki itu bukan sebatas hitungan rupiah. Rezeki juga bukan tentang tumpukan barang-barang mewah. Bahkan rezeki bukan tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita nikmati. Ini persoalan rasa. Kalaupun seandainya ya, kita batasi misalkan, taruhlah kita anggap rezeki itu kita sempitkan maknanya sebatas urusan materi, finansial. Sekarang teman-teman, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, mungkin nggak kayak begini. Ada dua orang, gajinya sama, penghasilannya sama, profitnya sama, nominalnya sama persis. Tapi ternyata rasa nikmatnya itu berbeda di antara satu dan yang lainnya. Mungkin kan? Nah, itu bukti bahwa memang rezeki itu tentang rasa yang kita nikmati, bukan apa yang kita miliki. Berapa banyak orang yang mungkin secara status kepemilikan dia punya, tapi dia nggak nikmatin itu. Banyak nggak? Banyak. Ya. Ada orang yang mungkin penghasilannya, gajinya ratusan juta setiap bulan, tapi sebenarnya rezekinya nggak sebanyak itu. Kenapa? Udah mulai dibatasin tuh nikmatnya sama Allah. Oh, nggak bisa makan yang manis-manis karena ada penyakit ini. Nggak bisa makan yang gurih-gurih karena ada ini. Nggak bisa makan yang asin-asin sedikit. Itu kelihatannya banyak, berlimpah, tapi sebenarnya Allah udah mulai batasin tuh rezekinya. Rasa nikmatnya udah mulai dikurangin. Jadi di bagian awal ini kita harus samakan nih frame kita, pemahaman kita tentang rezeki. Bahwa rezeki itu adalah anugerah dan manfaat sejati. Kasur yang empuk bisa kita beli. Ya, kasur yang paling mahal sekalipun bisa kita beli. Tapi tidur yang nyenyak, nah itu rezeki itu. Makanan yang mahal bisa kita beli. Sok, mau makan di mana? Hidangan yang paling mahal sekalipun. Tapi lezatnya makan itulah rezeki. Kadang-kadang kan kita menemukan lezatnya makan itu dalam makanan yang sederhana tuh. Ya, pinggir sawah gitu ya. Ikan asin, sambal, aduh, jadi lapar nih Zat. Jadi, apalagi rumah yang mewah bisa kita beli. Mau semahal apapun, bisalah kita beli. Tapi rezeki itu ketika di dalam rumah itu kita adem, kita sakinah, kita tenang, kita damai. Melihat anak-anak tuh ya Rob, ya, menyejukkan hati, lihat pasangan, itulah rezeki. Jadi balik lagi, kita samakan dulu frame kita tentang rezeki. Ini bukan tentang apa yang sanggup kita beli, bukan tentang apa yang bisa kita kuasai, tapi tentang rasa yang kita nikmati. Ya, kan ada banyak ya cerita orang-orang tuh yang kerja siang malam gitu, dia ngumpulin uang sampai miliaran, bahkan mungkin triliunan. Dan itu udah tertulis rapi itu di saldonya. Rapi tertulis. Ternyata nggak lama setelah itu habis jatah umurnya. Lah terus itu rezeki siapa? Dia meninggal dunia, dia wafat, bahkan dia tanpa sempat nikmatin apa-apa yang sudah susah payah dia himpun. Maka benarlah sabda Nabi SAW, sebenarnya yang betul-betul kita miliki itu cuma 3. Yang pertama, apa yang kita makan sampai habis. Yang kedua, apa yang kita pakai sampai dia usang, ya. Dan yang ketiga, apa yang kita sedekahkan, dan inilah yang akan jadi milik kita seutuhnya. Maka tadi itu apalagi ibadah subuh nih ya, tadi sudah diajak sama Ustadz Fatih Karim, ayo kita mulai dengan sedekah. Ada banyak sekali program-program dari Cinta Quran yang kita bisa ikut berpartisipasi, teman-teman. Bahkan ini jadi jariah yang kekal abadi, ya. Itulah rezeki yang kita miliki seutuhnya. Apa yang kita makan sampai habis. Nah, sekarang coba cek teman-teman, ayah bunda yang dirahmati Allah, buka kulkasnya, ada banyak makanan nggak? Coba cek ke belakang, lihat kulkasnya, atau jangan-jangan kosong, ya. Pertanyaan saya, itu rezeki Anda bukan? Coba lihat kulkasnya, buka. Saya yakin ada beberapa makanan di situ atau di meja makan. Pertanyaan saya adalah, itu rezeki Anda bukan? Jawabannya belum tentu. Iya.
bisa jadi rezeki anak Anda, rezeki pasangan Anda, atau rezeki kucing kali, ya. Sampai dia masuk, ya, ke dalam tubuh kita, ngebentuk sel-sel tubuh kita, ngebangun tulang kita, mungkin mengganti organ-organ tubuh kita yang rusak, ngasih kita energi untuk kita bergerak, beribadah kepada Allah. Nah, itu rezeki kita. Kata Rasulullah, satu, apa yang kita makan, ya, sampai dia habis. Yang kedua, apa yang kita pakai, itu rezeki kita. Kita bisa aja punya baju 10 lemari gitu ya, modelnya macam-macam, sepatu ratusan pasang, tas, apalagi nih. Tapi kalau nggak kita pakai, ya belum tentu itu rezeki kita gitu. Makanya banyak orang yang apa ya, terobsesi banget dengan status kepemilikan. Padahal apa-apa yang kita anggap secara status kepemilikan ini punya saya, belum tentu itu rezeki kita. Dan yang ketiga, yang paling sejati adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Gitu ya. Maka kembali lagi, persoalan rezeki itu persoalan keberkahan. Saya rasa ini saya nggak perlu kupas lebih dalam ya, karena di beberapa waktu yang lalu juga sudah sering dikupas oleh Ustadz Fatih Karim. Intinya, sebenarnya yang hilang sekarang tuh bukan rezekinya, tapi keberkahannya. Ya, keberkahannya yang hilang. Kita udah jungkir balik, ya. 24 jam Zoom meeting, kerja keras, berangkat gelap, pulang gelap, tapi kok kayaknya kurang terus. Boleh jadi ada keberkahan yang hilang. Ya, ada aja. Utang nggak pernah beres, ya. Cicilan demi cicilan merenggut kedamaian. Belum lagi kalau kita ngomongin keberkahan waktu, ini makin jelas lagi nih ukurannya. Nggak pernah punya waktu untuk Allah, nggak pernah punya waktu untuk ngaji, nggak pernah punya waktu untuk datang ke majelis ilmu, sibuk terus, ya. Nggak pernah punya waktu buat sholat tepat waktu. Apa namanya kalau bukan berkah yang hilang? Semua tuh kayaknya buru-buru gitu. Berangkat kerja buru-buru, pulang kerja buru-buru, makan buru-buru, di lampu merah buru-buru. Yang paling sedih itu kan sholat, berdoa juga buru-buru. Kayaknya kita nggak punya kesempatan buat menikmati momen dalam hidup gitu. Banyak bingungnya, banyak gelisahnya, banyak resahnya, takut kurang dalam semua aspek kehidupan. Ya. Belum lagi ngerasain banyak banget tekanan hidup dari berbagai aspek, berbagai sisi. Rumah yang harusnya tempat kita menemukan kedamaian malah jadi ruwet, ya. Ya. Nah, harusnya kan kita pulang ke rumah itu kan enak ya, adem, ayem gitu, tenang. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita pulang ke rumah tuh malah ruwet gitu. Nah, itu boleh jadi ya bahan muhasabah buat kita semua, ada berkah yang hilang. Jadi sebenarnya kalau ngomongin rezeki itu yang perlu kita jaga tuh keberkahannya. Karena kalau rezekinya pasti Allah kasih, kita udah punya jatahnya masing-masing. Ya. Dan kalau kita masuk dalam definisi berkah, dan saya yakin ini sudah dibahas juga oleh para asatis, guru-guru kita yang lain, saya cuma mengingatkan dan menguatkan. Jadi kalau kata Imam Nawawi ya dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya itu, berkah itu apa sih? Pokoknya sesuatu nikmat yang itu terus bertumbuh, terus berkembang, terus bertambah. Dia ngedatengin kebaikan yang gak terputus, langgeng gitu. Ya. Nah, kalau definisinya kayak begini, pertanyaannya adalah, umur yang berkah tuh umur yang kayak gimana? Ternyata umur yang berkah itu bukan seberapa panjang dia hidup, tapi seberapa besar kebaikan yang bisa dihadirkan dalam rentang masa hidupnya. Maka kalau kita lihat ya, kalau kita pelajari, banyak banget para ulama itu yang sebenarnya meninggalnya itu di usia muda gitu, tapi karyanya itu langgeng sampai sekarang. Ya. Nah itu tuh umur yang berkah tuh. Ya. Hidupnya sih nggak lama ya, 30-40 tahun, ada yang sudah berpulang. Tapi karyanya tuh ratusan tahun. Karyanya tuh bahkan ya ribuan tahun gitu. Nah, itu kalau kita mengacu pada definisi ini. Apalagi
Uang yang berkah, berarti uang yang berkah bukan tentang jumlahnya, bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa luas manfaat yang bisa bertumbuh dengan keberadaan uang itu. Nah, hidup yang berkah, kembali lagi, seberapa banyak hidup seseorang itu mendatangkan kebaikan. Jadi berkah ini sesuatu yang penting untuk kita jadikan parameter. Dalam definisi yang lain kata para ulama, al-barokah tuzidukum fi ta'ah. Pokoknya sesuatu yang meningkatkan ketaatanmu kepada Allah, menambah ketaatanmu kepada Allah. Itu ukuran yang paling jelas. Kan sering ada pertanyaan ya, Ustadz ini usaha saya berkah nggak sih? Ustadz ini apa yang saya lakukan berkah nggak sih? Karya saya berkah nggak sih? Ya ukurannya itu aja tuh. Kalau itu menambah ketaatan kita kepada Allah, ya maka itu indikator yang paling jelas bahwa mudah-mudahan ada keberkahan beriringan dengannya. Ya. Begitu pula dalam urusan rezeki. Dan rezeki orang-orang taat itu malah harusnya nggak akurat. Saya ingat banget pernah dapat cerita dari Pak Jamil ya, dari Babe Jamil Az-Zaini tentang bab ini. Jadi ada suatu hari beliau itu ditanya sama gurunya, sama salah seorang ustadz tentang penghasilannya. Berapa sih penghasilanmu setiap bulan? Wah, ini guru yang nanya nih. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang kurang sopan ya, tapi karena guru yang nanya harus dijawab. Oh, sekian rupiah, guru. Nah, kemudian ditanya lagi sama gurunya. Itu jumlah itu akurat nggak setiap bulannya kamu dapat segitu? Iya, memang akurat, memang kayak begitu. Penghasilan saya setiap bulan. Terus menanggapi jawaban itu apa kata gurunya? Kalau akurat itu artinya kamu belum cukup taat. Kenapa? Karena orang-orang yang taat itu justru harusnya nggak akurat. Kamu akan banyak dikejutkan dengan rezeki-rezeki dari jalan yang tidak diduga. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wah, ini cerita ini menurut saya dalam ya. Bahwa ternyata justru orang-orang yang berupaya taat itu seringkali malah rezekinya nggak akurat gitu. Mereka rezekinya itu datang dari arah yang unpredictable. Gitu teman-teman. Lagi-lagi ini persoalan kelapangan, soal kecukupan, bukan tentang jumlah. Ya, karena berapa banyak di antara kita yang selalu ngerasa kurang terus, padahal di atas kertas itu jumlahnya harusnya udah berlebih. Gitu. Nah ini karunia Allah. Ada sebuah statement teman-teman. Statement ini menurut saya pribadi menenteramkan. Ya. Kalimatnya begini, coba direnungi betul-betul bait demi bait dari kalimat ini kawan-kawan sekalian. Mudah bagi Allah mengambil dalam sekejap apa-apa yang sudah kita kumpulin bertahun-tahun. Bener nggak? Coba kita cut dulu sampai sini. Gampang, kecil, ya. Banyak ceritanya. Kita udah jungkir balik ya. Ngumpulin sana sini. Tapi kalau Allah mau ngambil tuh enteng, dikasih sakit habis. Ya. Ikut investasi yang gak jelas habis. Jadi mudah bagi Allah. Begitu pula sebaliknya. Mudah bagi Allah memberi langsung apa-apa yang gak kebayang bisa kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Coba teman-teman ayah bunda renungi betul kalimat ini. Kesimpulannya apa dari kalimat ini? Relax. Kesimpulannya relax. Ya. Tugas kita itu ngelakuin yang terbaik. Nggak ada hubungannya saldo kita sama tercukupinya kebutuhan. Gitu. Jadi harusnya tenang. Nggak perlu banyak pusing. Lurusin niat, sempurnakan ikhtiar. Ya udah, bahagiakan apapun hasilnya tanpa syarat. Tugas kita hanya berjuang. Hasil itu kita serahkan kepada Allah. Gitu ya. Jadi menenteramkan rezeki itu, kalau boleh kita masuk lebih dalam, adalah tentang persoalan mentalitas sih. Ini tentang mental kaya atau mental miskin. Orang yang punya mental kaya, batinnya tuh tentram dalam urusan rezeki. Ya, lagi-lagi ini persoalan mental ya, bukan persoalan angka. Karena ada orang yang udah punya banyak, tapi mentalnya miskin.
selalu ngerasa kurang terus, nggak pernah cukup. Atau sebaliknya. Makanya kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah kalimat itu, eh, idza idza kana eh, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kedudukanmu dengan raja dunia itu sama. Coba sebutin siapa raja-raja dunia yang kita kenal, sultan-sultan mana yang kita kenal? Raja Salman ya, Sultan Brunei atau Sultan Bintaro, Sultan Andara, Sultan Bogor, Sultan Bekasi. Kalau kita punya hati yang qanaah, kata Imam Syafi'i, kedudukan kita dengan raja-raja dunia manapun itu sama. Ya. Dan ada sebuah penelitian yang menarik nih, teman-teman Bapak Ibu. Ada satu riset yang diteliti oleh dua orang tokoh ya, Sendil Mulainatan dan Eldar Shafir. Bukunya saya cantumkan di slide ya. Judulnya Scarcity. Dua orang ini profesor ekonomi ya, dari Yale University dan dari Harvard University. Jadi apa kesimpulan dari riset ini? Ternyata kawan-kawan, orang-orang yang selalu ngerasa kurang, menjadi pikirannya itu terbebani dengan takut nggak kebagian, ya, ngerasa kurang ini, ngerasa kurang itu justru dia akan semakin sulit untuk mengubah nasibnya. Inti risetnya begitu. Jadi ternyata dalam penelitian yang dilakukan oleh dua orang ini menjawab sebuah fenomena, kenapa ya ada orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kan kita sering dengar ya kalimat itu ya. Tapi ini dari sisi mentalitas gitu. Jadi ketika kita, batin kita, jiwa kita, pikiran kita terbebani oleh rasa khawatir, rasa takut kekurangan, takut nggak kebagian, itu malah akan menyerap alokasi energi kita untuk terus mikirin kekurangan demi kekurangan, sampai akhirnya kita nggak punya energi lagi untuk berpikir kreatif mengubah nasib. Kira-kira gitulah. Nah, padahal kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman, untuk urusan rezeki itu kita tentram. Hewan yang melata saja dalam jaminan Allah rezekinya. Begitu bab itu kita tenang, akhirnya gerak langkah kita akan full energy. Fokus ngelakuin yang terbaik. Perkara pembagian rezeki itu nanti wilayahnya Allah. Yang perlu kita khawatirkan adalah kita nggak sungguh-sungguh dalam taat. Kayak gitu. Dan ternyata, nah ini mungkin menjelaskan ya, satu slide ini teman-teman sekalian. Ini menjelaskan perbedaan antara mental kaya dan mental miskin. Kalau bahasa kerennya, mental kaya itu abundance thinking, mental miskin itu scarcity thinking. Ya. Mental berkelimpahan dan mental selalu ngerasa kurang. Mudah-mudahan dengan iman kita bisa geser nih ke kolom yang sebelah kanan. Bedanya apa? Kalau orang yang punya scarcity thinking, dia tuh yakin semuanya serba terbatas gitu. Akhirnya tadi, takut kurang ini, takut kurang itu. Tapi kalau orang yang punya abundance thinking, dia punya keyakinan semuanya serba melimpah. Cukup. Ya. Allah itu sudah membagikan setiap hambanya porsinya masing-masing. Dan nanti mindset cara berpikir seperti itu akan ngefek tuh ke beberapa hal di bawahnya. Ketika seseorang meyakini semuanya serba terbatas, akhirnya kalau dia punya kelebihan, dia simpan buat dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang yakin semuanya serba melimpah, dia maksimalkan semua kelebihannya yang dia punya untuk ngasih manfaat buat orang.
Apalagi bedanya, kalau orang yang punya scarcity thinking, dia tuh punya mindset begini, wah kalau kita mau menang, kita harus mengalahkan orang lain. Tapi kalau orang punya abundance thinking, nggak begitu. Kalau kita mau menang, justru kita harus banyak memenangkan orang lain. Itu kan pola kehidupan ya. Kalau kita mau bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kita mau menang, menangkan orang lain. Kalau kita mau mudah, mudahkan orang lain. Nah, itu pola pikir abundance. Dan seharusnya iman dalam dada kita mengantarkan kita punya abundance thinking. Kalau dia punya ilmu, bagi. Tapi kalau orang punya scarcity thinking, dia sembunyikan tuh pengetahuannya. Dia nggak mau berbagi sama orang. Oh, janganlah, nanti saya malah disaingi lagi. Ya. Jadi kalau mau nolong orang tuh mikir, ada rasa enggan gitu. Takut digantikan sama orang lain. Ya ujungnya self-centered alias egois. Tapi kalau orang punya abundance thinking, enggak. Apa yang bisa dia bagi, dan dia nggak takut digantikan sama orang. Justru fokus dia adalah bagaimana dia terus bertumbuh, dan bertumbuh. Ya. Nah ini bisa dirasa-rasa ya teman-teman ayah bunda yang dirahmati Allah, perbedaan yang di kiri dan yang di kanan. Nah, semestinya dengan iman yang ada dalam hati kita, itu outputnya adalah pola pikir berkelimpahan ya, atau abundance thinking. Dan sebetulnya scarcity mindset itu dalam bahasa lainnya adalah jahiliyah mindset sih. Ya. Kalau teman-teman dulu pernah ya belajar sirah Nabi, ada kisah di zaman jahiliyah itu sebagian masyarakat Arab itu punya kebiasaan membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Pernah dengar ya? Dan ternyata apa motifnya? Kalau kita gali apa yang saya pelajari, motifnya adalah pola pikir yang salah tentang rezeki. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu berpikir anak perempuan itu beban. Gitu. Jangankan diminta untuk nyari rezeki gitu ya. Bahkan ngejaga rezeki aja nggak bisa. Artinya kan diajak perang nggak bisa. Jadi dalam teori ekonomi mereka, di masyarakat jahiliyah pada saat itu, anak perempuan ini beban. Jadi agar efektif dan efisien, diapain? Bunuh aja. Na'udzubillah. Teman-teman, mungkin secara kasus di zaman ini udah nggak ada ya. Tapi kalau secara nilai masih ada nggak? Nah itu jahiliyah modern. Maka turun kan risalah Islam lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat ini, diantaranya Quran surat Al-An'am. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena kamu takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Waduh. Tegas banget kalimatnya. Kami yang ngasih rezeki kepadamu dan kepada mereka. Keberadaan saya nggak akan ngurangin rezeki Anda. Ya. Keberadaan kompetitor nggak akan ngurangin rezeki kita. Coba teman-teman, kalau mindset ini yang kita tanemin, kira-kira damai nggak, tentram nggak, ya, harmoni. Nah itu, lagi-lagi ini tentang pola pikir tauhid. Pola pikir tauhid. Ada satu gambar yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Pernah lihat nggak gambar ini? Ini menurut saya mewakili tentang tema menentramkan rezeki. Ini seorang pedagang ya, kayaknya di daerah Afrika gitu, sempat viral nih beberapa waktu yang lalu. Pedagang sederhana, terus dia nulis di depan etalasenya itu, kaifa akhofu minal fakri wa ana abdul ghani. Ya, Masya Allah. Bagaimana aku takut miskin, sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya. Ini mental abundance. Ini bukti nyata. Tenang. Sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Khattab, hatiku tenang karena aku tahu bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatiku. Jadi, kenapa ini
penting untuk diangkat. Karena berapa banyak di antara kita yang sering galau dalam urusan ini. Ya. Jadi untuk apa kita takut? Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Sekarang udah mulai banyak tuh saya ngeliat kalimat ini di belakang stiker mobil gitu ya. Bagus. Jadi itu sebuah state, ya, state kemantapan hati. Maka apa yang perlu kita ubah? Jadi menenteramkan rezeki itu menurut saya adalah tentang menghijrahkan mindset kita. Yang pertama, hijrah mindset from money to worship. Jadi apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk uang, tapi ini persembahan ibadah kita ya sebagai seorang hamba, penghambaan kita kepada Allah. Jadi bangun pagi, mungkin bergerak ke pasar, bergerak ke kantor, macet-macetan, desak-desakan di kereta, gitu kan? Ketemu klien, berkeringat, capek, sampai badan retek gitu. Cari nafkah, rapat, meeting. It's not about money, but it is worship. Ini ibadah kepada Allah. Ini persoalan mindset aja sih kawan-kawan. Begitu kita geser itu, maka rasanya beda. Ya. Berkahnya beda. Dan ini persoalan niat. Setiap lelah kita, setiap kerja kita itu bisa tidak bernilai ibadah kalau niatnya salah. Jadi hijrah mindset yang pertama adalah from money to worship. Yang kedua, from money to meaning. Jadi kita punya pemaknaan. Ini lebih dari sekedar uang. Bahwa apa yang kita lakukan untuk melayani orang lain misalkan. Kita menghijrahkan cara pandang kita, paradigm shift gitu. Kalau kita memandang kerjaannya cuma sekedar cari uang, akhirnya yang hadir perasaan terpaksa, perasaan tersiksa, seakan-akan sekedar rutinitas tanpa makna. Geser cara pandang itu. Aktivitas menjemput rezeki itu bukan sekedar nyari uang, tapi lebih dalam. Ada ibadah, ada kontribusi, ya. Upaya untuk mencukupi diri, menjaga agar izzah keluarga itu ya terjaga. Dan yang terakhir, hijrah mindset yang ketiga adalah from money to mission. Jadi ada misi untuk berkontribusi. Ibadah, khalifah, dakwah, itu biasanya kalau di kelas PPA 3 itu yang jadi frame bahasan kita. Selain misi ibadah, ya, ada misi kekhalifahan, bahwa memang Allah menghadirkan kita di muka bumi dengan predikat khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk ngelola bumi, ngerawat, ngejaga. Itu misi kita, jadi niat kita. Yang ketiga, rahmah atau dakwah. Ya. Geser niat, nilainya beda. Aktivitas yang sama, tapi dengan niat yang berbeda, nilainya beda. Sama-sama tidur, yang satu tidur aja, yang gak ada niat apapun, ketiduran gitu ya, habis nonton bola tidur gitu. Yang kedua tidur juga, tapi dengan niat mudah-mudahan tidur ini jadi wasilah mengistirahatkan tubuh supaya nanti malam bisa bangun, sholat subuh di masjid, dan besok bisa fresh lagi untuk berkontribusi. Nah itu tidurnya sama, tapi nilainya beda karena niatnya beda. Itu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Dan terakhir mungkin saya bungkus dengan sebuah pernyataan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini kalimat juga dalam banget ya. Lagi-lagi tentang alokasi fokus energi kita. Kata beliau,
kegigihanmu dalam mencari apa yang sudah dijamin, tapi kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta, itu menjadi bukti nyata butanya mata hatimu. Jadi apa-apa yang udah dijamin tuh, waduh, kita pikirin terus, fokus energi kita ke situ. Tapi apa-apa yang diminta, ibadah kita, amal soleh kita malah bersantai-santai ria. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu bukti butanya mata hatimu. Harusnya itu balik kan? Sudah, dalam setiap kerja-kerja kita, dalam setiap upaya kita niatkan jadi ibadah. Hasil itu di luar kendali kita. Dan dalam beberapa riset psikologi pun dibuktikan sih, ketika seseorang itu bergerak, berjuang, berikhtiar tanpa merisaukan hasil, justru ikhtiarnya akan jauh lebih bertenaga dibandingkan kita bergerak, berikhtiar, berjuang dengan merisaukan hasil. Ya, tadi takut nggak kebagian, takut begini, takut begitu. Ikhtiar dengan hati yang damai, dengan jiwa yang tentram, itu lebih powerful dan lebih bertenaga.